'cause I got the keys, baby. Jadi, adapun materi yang dapat saya ambil dari PPKMB Universitas Lampung 2022 pada tanggal 15 Agustus 2022 yaitu tentang penanganan Polri tentang kejahatan digital yang dibawakan oleh Pak Menteri Yusriandi Yesik M. Medcom. Jadi di situ beliau menjelaskan tentang UU ITE, di mana beliau juga menjelaskan tentang definisi-definisi dalam UU ITE dalam suatu perkumpulan data elektronik. Dan di situ Pak Yusriandi Yesik M. Medcom juga menjelaskan hak-hak yang dimiliki mahasiswa seperti memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikuti dan menyelesaikan studi lebih awal dari ketentuan lama yang sudah ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan menggunakan kebebasan akademis secara bertanggung jawab. Setelah itu, alih program studi di lingkungan Unila dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan apabila daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan. Setelah itu, yang paling menarik, beliau ini menjelaskan kepada kita agar kita terhindar dari jeratan hukum ITE, yang mana pada poin pertama yaitu hindari berkata kasar, dan kedua hindari share yang berbau pornografi dan lain sebagainya. Dan materi kedua tentang pengembangan karakter mahasiswa intelektual sebagai anti kekerasan yang dibawakan oleh Ibu Herawati. Jadi beliau menjelaskan tentang tempat terjadinya bullying dan jenis-jenis bullying. Adapun tempat terjadinya bullying seperti di pendidikan, di lingkungan, di masyarakat, dan di rumah. Contoh bullying itu seperti bullying fisik, verbal, mental, kontak fisik langsung. Dan beliau juga menjelaskan tentang karakter kita sebagai mahasiswa, seperti mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, mengembangkan kepribadian bermoral Pancasila, dan meningkatkan ilmu partisipasi ilmu politik, dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ibu Herawati juga menjelaskan tentang perundungan atau bullying adalah suatu perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan perorangan maupun dalam kelompok. Dan PPKMB Universitas Lampung pada hari kedua pada tanggal 16 Agustus 2022 yaitu tentang pilar visi misi Indonesia pada tahun 2045 yang dibawakan oleh Wakil Rektor di bidang akademik. Jadi beliau menjelaskan tentang pilar visi misi Indonesia pada tahun 2045 yaitu tentang pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Di situ beliau juga menjelaskan tentang tantangan di Indonesia seperti industri, globalisasi, dan bonus demografi, di mana pada bidang industri terdapat 3 poin, yaitu tentang penguasaan data, penguasaan teknologi, dan kemanusiaan. Di saat itu juga beliau menjelaskan tentang indikator profil belajar Pancasila, seperti mampu bernalar kritis, kemampuan kognitif, kemandirian, independen mencari, kreatif, inovasi, cinta seni budaya, dan lain sebagainya. Setelah itu beliau juga menjelaskan tentang dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seperti tentang mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi negeri semakin otonom dan menciptakan kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan. Dan pada hari kedua, materi ketiga tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Di situ beliau menjelaskan tentang lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup itu merupakan alam yang menjadi sumber pemenuh kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lain sebagainya. Di situ juga beliau menjelaskan tentang permasalahan yang ada di lingkungan, seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan. Setelah itu beliau juga menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian bumi yang disebut dengan 3R, Reuse, Reduce, dan Recycle. Dan beliau juga menjelaskan tentang upaya kampus sehat Unila seperti zero tolerance areas, di mana terdapat beberapa poin, yaitu kawasan dilarang merokok, dilarang menggunakan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Dan beliau juga menjelaskan tentang mengapa perlu manajemen risiko, karena terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus meningkatkan permintaan good governance atau organisasi. Dan setelah itu ada juga materi tentang etika dan norma kehidupan kampus yang dibawakan oleh Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan dan alumni.
di mana tujuan dari kuliah mahasiswa ideal, tipe karakter mahasiswa, tipe yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Dan ada juga materi yang dibawakan oleh Wakil Rektor di bidang perencanaan dan kerjasama, yaitu tentang perencanaan perguruan tinggi, tentang 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi, dan tentang Unila, fasilitas Unila, dan mahasiswa Unila. Adapun yang dapat saya ambil dari PPKMB FKIP Unila 2022 yaitu tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era plagiarisme yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Beliau juga menjelaskan tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik, di mana yang pertama yaitu tentang literasi baru di era revolusi 4.0. Yang kedua, meningkatkan kemampuan lulusan di era revolusi 4.0. Dan ketiga, beliau juga menjelaskan musuh utama dari mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa tidak pintar memanajemenkan waktu mereka, tidak pintar berhemat, dan malas untuk memulai pembelajaran. Dan adapun materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Supriyadi MPD yaitu tentang fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Di situ beliau menjelaskan tentang fasilitas apa saja yang ada di kampus Unila. Dan yang ketiga, Ibu Dr. Andus Riswantrini MPD menjelaskan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya ambil dari pembelajaran PPKMB FKIP Unila 2022. Adapun dengan PPKMB Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung pada hari keempat yaitu tentang beberapa total dosen yang berada di jurusan FEMIPA, di mana pada pendidikan fisika terdapat 15 dosen, pada pendidikan teknologi informasi ada 5 dosen, pendidikan biologi ada 13 dosen, pendidikan matematika ada 15 dosen, pendidikan kimia ada 14 dosen. Setelah itu ada juga dijelaskan tentang perbedaan antara jurusan dan prodi, di mana jurusan merupakan pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan teknologi seni dan budaya. Dan program studi merupakan kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang dimiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik. Dan pada PPKMB Prodi Pendidikan Biologi ada juga dijelaskan tentang syarat mengikuti ujian akhir semester. Setelah itu ada juga sistem penilaian hasil belajar untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor. Setelah itu ada juga tentang tata pergaulan warga dan sanksi serta penghargaan di Universitas Lampung yang dijelaskan oleh Rektor Universitas Lampung, di mana yaitu tentang menegakkan kewajiban kehormatan dan nama baik Unila. Setelah itu menghormati dan berlaku sopan santun kepada semua pihak seperti dosen, pegawai administrasi, dan mahasiswa. Dan setelah itu ada juga penjelasan tentang visi misi pendidikan biologi, tentang kurikulum MBKM, dan syarat lulus dan syarat kuliah di luar perguruan tinggi negeri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari hasil resum materi dari PPKMB Universitas Lampung pada hari pertama hingga hari keempat. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.